Ikhwati fiddin, asatid wal ustadat, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini di pertemuan yang ketiga ngaji bareng kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita diberikan kemudahan untuk bisa memasuki ruang kelas Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulazamah kita, pertemuan kita di kelas ini dicatat sebagai kebaikan untuk kita kelak di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi dari apa yang sudah kita lakukan ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula untuk kita selaku umat beliau. InsyaAllah kita bersama-sama berjalan di jalan dakwah untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau dalam konteks institusi kepemimpinan Islam. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mohon untuk operator agar menampilkan kitab muqarrar versi PDF-nya di monitor agar mudah kita memandunya, bahwa lokasi kajian kita pada kesempatan malam hari ini, karena ada dua model kitab muqarrar begitu ya. Sebenarnya sumbernya sama, redaksinya juga sama, hanya beda cetakan saja. Kalau yang versi hard copy yang sudah ada di tangan antum sekalian, itu cetakan Muassasah Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Adapun yang di versi PDF cetakan Madar Al-Watani gitu ya. Hanya ada selisih halaman gitu ya. Tapi tadi sudah saya infokan di grup bahwa lokasi kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah versi kitab muqarrar PDF itu halaman 25 sampai dengan halaman 27. Adapun versi kitab cetak ini ada sekitar 12 orang ya yang pesan kemarin ya, meskipun beberapa teman yang lain masih bentrok, masih ngatur-ngatur jadwal katanya dengan kegiatannya di tempat masing-masing ya. Itu nanti bisa dilihat di halaman 23 sampai dengan halaman 26 ya. Sampai halaman 20. Nanti yang punya kitab hard copy-nya ya dalam bentuk kitab cetak gitu ya, nanti bisa dilihat di halaman 23 dan 26. Adapun yang versi PDF halaman 27 dan sampai dengan halaman 25 sampai dengan halaman 27. Titik bedanya, kalau yang Madar Al-Watani ini baik matan atau redaksi kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maupun ta'liknya, ta'lik itu komentar dari Syekh Utsaimin, itu fontnya sama, besarannya sama. Nah, kalau yang versi cetakan Muassasah Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin Al-Khairiyah itu matanya sama, volumenya ya, font tulisannya sama, volumenya dengan yang Madar Al-Watani. Tapi untuk takliknya diperkecil sehingga nanti yang di kitab yang telah antum miliki itu ada selisih halaman gitu. Adapun redaksinya insya Allah sama. Baik, silahkan ditampilkan Ustadz Wawan, Ustadz John ya. Pakai ini aja pakai kitab
PDF-nya, jangan yang screenshotan ya. Khawatirnya nanti kita ada tambahan, nanti muter lagi. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan fakrah berikutnya, kita mau ulas dulu al-munasabatu bainal al-faqrati as-sabiqati wal lahiqati. Jadi kita ingin menghubungkan dulu gitu ya paragraf sebelumnya dengan paragraf yang insya Allah malam ini kita akan kaji bareng-bareng di ruang kelas Zoom meeting ini. Bahwasanya kemarin atau pada pertemuan kedua kita telah membahas bahwasannya seorang pemimpin, sebut saja Amirul Mukminin, ketika hendak ya mengangkat pejabatnya di daerah, baik dalam posisi sebagai al-hukam, pemangku kekuasaan, maupun dalam posisi sebagai muwaddaful hukumah atau katakanlah ASN gitu ya, pejabat administratif, maka wajib bagi Amirul Mukminin itu memilih di antara orang-orang yang terbaik, di antara orang yang baik. Nah, kalau kita di alam pikir nation state kan selalunya dihadapkan pada kondisi yang memilih yang baik di antara yang terburuk kan begitu ya. Tapi di dalam sistem Islam itu Amirul Mukminin dan mungkin juga pejabat di bawahnya atau Amirul Mukminin tatkala mengangkat pejabat di bawahnya, maka wajib bagi dia untuk memilih orang-orang yang terbaik di antara orang yang baik di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itulah di pasal ini, di pasal yang pertama, ya, pasal ini disebut dengan pasal tauliyatul aslah, yaitu memberikan kekuasaan atau memberikan jabatan kepada orang yang aslah, pada orang yang terbaik, sehingga tauliyatul aslah ini dapat menghantarkan kepada kekuasaan yang memberikan ya perbaikan bagi masyarakat begitu ya. Nah, kemarin bahasannya sampai pada titik itu. Jadi nanti seorang pemimpin atau katakanlah Amirul Mukminin itu harus mampu men-screening, harus mampu melakukan istiqra ya, pengkajian terhadap orang-orang yang akan ditunjuk menjadi pejabatnya ya, baik itu untuk urusan hukam ya sebagai pemangku kekuasaan ya seperti wali atau gubernur, seperti umal atau wali kota atau bupati, ataupun pada level-level yang sifatnya administratif seperti misalnya rekrutmen ASN dan seterusnya. Maka itu nanti kebijakannya menjadi kewenangan daripada khalifah gitu ya. Baik, itu ya yang kemarin dibahas. Kemudian di bahasan kemarin juga menyebutkan 2 hadis dan 1 asar yang menguatkan atau yang memberikan sebuah penegasan bahwa tauliyah atau memberikan kewenangan, memberikan kekuasaan itu harus dengan kecakapan tertentu pada orang-orang yang terbaik di antara orang yang baik atau terbaik di antara masyarakat. Nah, manakala ada orang yang terbaik, namun pemimpin tersebut tidak memilih orang itu, maka pada hakikatnya begitu ya,
dia telah melakukan pengkhianatan kepada Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Kemarin sampai pada bahasan seperti itu. Ya. Kemudian disebutkan pula contoh-contoh tauliyah atau memberikan jabatan kepada pejabat publik, baik yang bersifat hukam ya sebagai penguasa maupun sebagai muwaddof al-hukumah atau pegawai negeri sipil yang memangku des operasional tertentu yang bersifat administratif dalam melaksanakan program-program khalifah, begitu ya. Nah, sekarang masuk ke fakroh berikutnya yang terlihat di dalam monitor. Ya, di situ disebutkan bahwa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Bisa dilihat di halaman 23 nanti di kitab cetak dan 25 yang ada di monitor. Ya. Wa ala kulli wahidin min haula'i, gitu ya. Maka wajib ya atas orang-orang ini ya an yastaniba wa yasta'mila aslaha man yajiduhu ya. Maka wajib atas orang-orang ini ya, artinya orang-orang yang memiliki kewenangan untuk merekrut atau mengangkat pejabat itu apa an yastaniba ya, agar mengangkat wayasta'mila dan mempekerjakan aslaha man yajiduhu, orang yang aslah, orang yang terbaik ya, man yajiduhu ya, bagi yang mendapatkan. Maksudnya kalau ada orang yang terbaik di dalam satu masyarakat, maka ketika kita hendak mengangkat, memberikan kewenangan kepada jabatan tertentu, maka orang itulah yang paling berhak untuk mendapatkan jabatan tersebut, gitu ya. Sampai pada titik yang sifatnya rinci, gitu ya. Jadi nanti orang itu tidak seperti sekarang ya, ketika diri ini hendak menginginkan satu jabatan, maka kita meminta atau katakanlah masuk kepada partai tertentu, kemudian untuk menaikkan elektabilitas kita, gitu ya. Kemudian kita memasangkan foto diri di setiap jalan-jalan publik, misalnya di setiap gang-gang, yang tujuannya supaya masyarakat mengenal kita. Ya tidak seperti itu. Tetapi pemimpin kaum muslimin nanti akan mengangkat daripada pejabat-pejabatnya di daerah dengan apa? Dengan dengan kapabilitas yang dimiliki orang itu, dan orang itu adalah orang yang terbaik ya di antara anggota masyarakat. Berikutnya wayantahi ya, bahkan sampai zalika, hal itu, ila a'immati sholati, sampai pada titik imam-imam sholat, gitu ya. Jadi nanti imam sholat itu ya juga akan dipilih orang-orangnya. Jadi tidak berdasarkan siapa yang bangun masjid, siapa yang katakanlah nyumbang masjid paling banyak, maka dialah yang nanti bisa menentukannya, atau bahkan dia sendiri yang menjadi imamnya. Tidak bisa seperti itu. Karena imam sholat
Itu representasi daripada keberadaan seorang pemimpin. Ya. Kalaulah pemimpin itu dia harus mengimami sholat kaum muslimin, maka tidak mungkin kalau kemudian dia harus mengimami seluruh kota-kota di wilayah kaum muslimin, sehingga nanti ditauliyahkan gitu ya. Nanti diberikan jabatan ya, atau mengangkat seorang imam untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, yang mana keberadaan sholat berjamaah di tengah-tengah kaum muslimin itu dalam konteks fikih siasah itu adalah simbol dari adanya pemerintahan di dalam Islam. Makanya di dalam kitabnya Imam Mawardi rahimahullahu taala, bahwa kepemimpinan itu memiliki dua sisi, gitu ya teman-teman. Ada yang sisi pertama, al imamatu fil imarah, gitu ya, kepemimpinan dalam pemerintahan. Ada juga al imamatu fis shalah, kepemimpinan di dalam menegakkan sholat. Jadi imam sholat itu sebenarnya dia simbol adanya sebuah kepemimpinan Islam gitu ya. Makanya dulu ketika Rasulullah memimpin daulah di Madinah, yang jadi imam fil imarahnya adalah Rasulullah, ya, yang memimpin sholatnya juga Rasulullah, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dia mengangkat imam mu'aqqat atau katakanlah imam sementara, ya, untuk baik itu urusan imarah, ya, urusan pemerintahan maupun urusan sholat. Makanya nanti ada kita lihat misalnya sahabat Abu Bakar yang menggantikan imam sholat, ya, sekaligus pemerintahan di Madinah ketika Rasul tidak sedang ada di Madinah. Kemudian juga Imam Ali radhiyallahu anhu juga demikian. Nah ini, jadi keberadaan imam di dalam sholat jamaah itu sebenarnya simbol dari kepemimpinan pemerintahan Islam, ya. Makanya dulu begitu pemimpin Islam atau katakanlah khalifah atau amirul mukminin, maka include dia adalah imam sholat. Dan karena luasnya wilayah Islam, tidak mungkin kemudian mengimami sholat jamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Ya pasti beliau akan mentauliyahkan keimamahannya di dalam sholat kepada imam-imam sholat. Makanya kemudian nanti ada standar siapa yang berhak untuk menjadi imam, kan begitu. Ada standarisasi. Ya, kalau sekarang kan ada dai kompetensi dai apa gitu ya. Ya, nanti juga akan ada hal-hal yang seperti ini. Jadi kompetensi imam itu nanti juga akan menjadi sebuah hal yang harus dimiliki oleh seorang imam sholat, ya. Kalau menurut fikih kan bahwasannya, katakanlah sebut saja di dalam kitabnya Syekh Abdul Latif Uwaidoh, ya, Al-Jami' ya li ahkamis shalah jilid 2, kalau tidak salah di halaman ke-200, di situ ada bahasan mengenai man yastahiqu bil imamati fis shalah, orang-orang yang berhak menjadi imam di dalam sholat. Itu ada 3 grade, ya, kompetensinya gitu ya. Dimana ada yang pertama, man aksaru minal Quran, orang yang aksar, paling banyak hafalannya dalam menghafal Al-Quran. Jadi man aksaru minal Quran, jadi orang yang paling banyak hafalannya dalam menghafal Quran. Itu include dengan ilmu qiraatnya begitu ya.
Ya, jadi begitu teman-temannya. Grade yang pertama itu adalah man aksanu minal Qur'an. Kemudian kalau draw, kan tadi kan mencari yang aslah toh, yang terbaik di antara yang baik begitu ya. Nah, kalau draw gitu ya, itu diambil grade yang kedua. Ya, grade yang kedua itu apa? Man afqahu minhum. Orang yang paling fakih ya di antara mereka. Jadi setelah hafalannya banyak, draw, grade yang kedua itu adalah orang yang paling fakih di antara para penghafal Quran. Kalau draw juga, maka man asannu minhum. Orang yang paling tua di antara mereka. Nah, kalau kita kan biasanya yang ketiga nih grade-nya ya. Nah, nanti polanya akan seperti itu. Ya. Kalau grade-nya itu draw juga yang ketiga, menurut pendapat para ulama itu adalah orang yang pertama kali menetap di tempat tersebut dari 3 grade yang pertama. Ya. Kemudian kalau apa namanya? Draw lagi, nah, kata sebagian ulama yang lain itu orang yang sudah poligami gitu ya. Atau orang yang berpoligami dengan asumsi orang itu adalah adil. Meskipun yang keempat dan yang kelima ini itu pendapat para ulama ya atau sebagian ulama. Adapun yang grade 1, grade 2, grade 3 memang ada dalilnya di dalam hadis ya. Orang yang pertama yang berhak menjadi imam itu adalah man aksaru minal Quran, orang yang hafalannya banyak. Kemudian grade yang kedua man afqahu minhum, orang yang paling fakih di antara mereka. Kemudian kalau draw juga man ahsanu minhum, orang yang paling tua atau usianya paling berisi di antara mereka. Man ahsanu minhum. Jadi wayan tahidalika ila aimatis solati. Ya, sampai pada titik pengangkatan atau tauliyah terkait dengan imam-imam sholat. Kemudian berikutnya wal muadzinin. Kemudian para muadzin. Ya. Jadi muadzin itu akan dicarikan orang yang suaranya bagus. Ya, artinya orang-orang yang bisa mengumandangkan adzan dengan suara yang baik. Berikutnya wal muqri'ina. Ya, orang yang membacakan Al-Qur'an. Nah, ini bisa nanti pembacaannya itu bisa memang orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, ya. Apa namanya? Nah, ini juga ada kompetensinya. Jadi orang yang ngajar Al-Qur'an itu ada kompetensinya juga yang harus kemudian dimiliki. Misalnya dia menguasai ilmu qiraat, ya tajwidnya harus bagus dan seterusnya. Sehingga kualitasnya nanti ketika terjun di masyarakat itu juga melahirkan output pendidikan yang bagus. Ya. Artinya sekurang-kurangnya punya sanad ya, ketika kita baca Al-Quran. Ya. Berikutnya wal muallimina. Kemudian para muallim, para ustadz, para guru, para ustadz itu juga harus ada kompetensinya ya yang nanti dikaryakan oleh khalifah untuk mendidik kaum muslimin di satu wilayah. Jadi ada nanti kriteria-kriteria. Begitu. Kemudian wa umara hajj. Para pemimpin haji. Nah, ini juga sama, pemimpin haji itu keberadaan ibadah haji itu sama kedudukannya dengan sholat berjamaah sebagai simbol dari adanya kepemimpinan Islam, sebagai simbol dari adanya sistem pemerintahan Islam. Yang ini tidak boleh orang haji kemudian sendiri-sendiri,
tanpa ada orang yang memimpin, menuntun untuk mengambil hikmah-hikmah daripada pelaksanaan ibadah haji. Berikutnya wal buradi. Burad itu kalau secara bahasa maknanya itu adalah orang yang membuat baju zirah ya. Orang yang ahli membuat baju zirah. Nah, kalau dibaca dalam konteks kekinian, ya ahli-ahli di dalam sistem pertahanan, kira-kira seperti itu ya. Nanti para saintis yang mengerti di bidang ilmu pertahanan itu juga akan direkrut sebagai bagian dari perangkat di dalam negara untuk misalnya di sektor pertahanan keamanan. Itu tentang burud ya. Begitu pula dengan wal uyuni alladzina humul qussadu. Al uyun itu adalah mata-mata ya. Mata-mata yang mereka ini adalah orang-orang yang memiliki maksud dari tindakan memata-matainya ini. Maksudnya para aparatur yang tugasnya itu adalah mengamati masyarakat ya untuk dilihat apakah betul-betul keamanan itu kondusif atau tidak. Artinya menjaga kondusivitas masyarakat ya dari anasir-anasir asing. Jadi sebenarnya yang di mata-mata itu bukan warga negaranya, tetapi orang-orang yang memungkinkan mereka itu berinteraksi dengan warga negara. Berikutnya adalah wakhuzanul amwali, ya, para bendahara keuangan negara, atau katakanlah orang-orang yang terjun di bidang pemeliharaan keuangan negara. Ya, kalau dalam konteks kekinian mah adalah di Kementerian Keuangan gitu ya. Walaupun tidak persis seperti itu. Intinya Huzanil amwal itu petugas bendahara keuangan negara. Nanti misalnya kalau zaman dulu itu kan misalnya di eranya siapa? Sayyidina Umar tuh ada Darud Dakik ya. Darud Dakik itu adalah semacam ATM ya. Semacam ATM yang dia ditebar di pelosok kota yang isinya itu ada gandum, ada minyak samin, ada minyak zaitun, ada daging. Yang itu nanti keberadaannya itu tidak dijaga, yang setiap orang bisa mengambilnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti khuzanil amwal inilah yang nanti yang akan memasok ketersediaan stok di dalam Darud Dakik. Kira-kira seperti itu ya. Kalau dalam pembacaan kontemporer mungkin akan ada kajiannya lagi. Kira-kira seperti itu ya, khuzanul amwal itu gambaran di masa lalu itu seperti itu. Berikutnya wa khurrasil khusuni, para penjaga benteng. Ya, ini berarti dia ini adalah defender ya, para penjaga benteng ya. Benteng itu dulu adalah sistem pertahanan yang paling ampuh untuk menangkal serangan musuh dari luar kan gitu. Walaupun dalam konteks kekinian keberadaan benteng itu digantikan dengan teknologi informasi yang lebih modern atau sistem persenjataan yang berbasis IT gitu ya. Tapi bisa saja nanti keberadaannya ya keberadaan khurasul khusun itu seperti itu. Apakah nanti misalnya khurasul khusun itu ditempatkan, kalau benteng itu diidentikan sebagai
tembok besar gitu ya, anfak gitu ya, yang menjadi perbatasan suatu wilayah, maka bisa saja Khurasul Husuni itu nanti personilnya ditebar ke perbatasan-perbatasan wilayah kekhilafahan. Bisa seperti itu ya. Kemudian wal haddadina alladina humul bawabuna alal khusuni wal madain. Al haddadin. Haddadin itu jamak dari kata haddad. Haddad, haddadani, haddaduna atau haddadini. Artinya pandai besi. Para pandai besi alladina yang al-bawwabuna alal khusuni sebagai penjaga pintu alal husuni atas benteng-benteng wal madain dan kota. Ini hampir sama kayak Khurrasul Husun ya. Tapi tadi ya pembacaan kekiniannya ya, haddadin atau haddadun itu bisa diartikan sebagai para saintis di bidang metalurgi ya, di bidang perlogaman begitu ya, di bidang perlogaman yang mana nanti pembacaan kontemporernya mungkin bisa diposisikan sebagai para ahli-ahli persenjataan begitu ya. Nanti kalau di dalam Ad-Hijah itu kan ada daerah Sinaiyah gitu ya, Kementerian Perindustrian atau katakanlah ya daerah perindustrian, di mana nanti industri itu ada yang sifatnya strategis, ada yang sifatnya konvensional gitu ya. Yang strategis itu diantaranya itu adalah menyediakan bahan-bahan utama seperti logam dan seterusnya. Kemudian ada juga yang industri pemanfaatan dari bahan-bahan utama. Ya, misalnya tadi ya, logam dijadikan sebagai material utama dalam pembuatan alutsista misalnya. Alutsista itu alat utama sistem pertahanan negara. Maka dalam konteks Indonesia, misalnya kalau kaitannya dengan pertahanan laut, maka dibuatlah PT PAL di Surabaya misalnya. Kalau di pertahanan udara dulu ada IPTN. Ya. Kalau di bidang persenjataan ringan hingga menengah itu ada Pindad misalnya. Nah, nanti akan ngelingnya ke situ. Cuman kalau dulu kan persenjataan kan masih sangat sederhana ya. Ahli-ahli senjata itu ya para haddad, para pandai besi gitu ya, untuk mengadakan persenjataan dalam bentuk pedang ya dan yang semisalnya begitu ya. Kemudian wa nuqabail asyakiri al-kibari was-sighari ya, para komandan askar ya, para komandan militer al-kibar baik di tingkat perwira tinggi ya, was-sighar maupun perwira kecil atau perwira pertama ya, perwira menengah ya. Kalau perwira pertama itu kan dari letnan 2 lulus akabri ya, lulus dulu akabri namanya, itu dia letnan 2 sampai kapten, itu perwira pertama. Perwira menengahnya dari mayor ke letnan kolonel ke kolonel. Kalau perwira tingginya dari brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal hingga jenderal penuh ya. Kemudian berikutnya wa urafa il qabaili wal aswaqi. Urafa itu jamak dari arif ya. Arif itu adalah orang yang bijaksana sih sebenarnya, orang yang bijaksana, pengetahuannya luas, pengalamannya luas. Dalam konteks ini adalah wa urafa il qabaili, itu adalah para ketua qabail
Nah, jadi kabilah juga nanti ada katakanlah orang-orang yang kepadanya dijadikan sebagai rujukan kalau ada masalah yang sifatnya mudah diselesaikan sebelum diselesaikan secara hukum. Misalnya hal-hal yang kaitan dengan masalah-masalah adat, kebiasaan, itu bisa saja nanti khalifah atau Amirul Mukminin itu memilih di antara para arif itu satu orang untuk dijadikan sebagai rujukan bagi sebuah kabilah, gitu ya. Nah, nanti boleh jadi perekrutan atau orang-orang yang berada di dalam Majlisul Umat itu ya para urafa ini, ya, para urafa ini, ya. Maupun wal aswak itu jamak dari kata sukoni aswakun, artinya pasar. Jadi bisa dijadikan sebagai pengawas pasar. Jadi pengawas kobila dan pengawas pasar. Pengawas pasar itu nanti ke pembahasan hisbah, kodi hisbah. Kemudian wa ru'asa qura, ya, sampai pada titik kepala desa, Bapak Kuwu, Bapak Lurah, ya, alladzina hum ad-dahakin, yang mana mereka itu adalah para dahakin. Dahakin itu ya pamong, ya, pamong. Jadi dahakin itu ibarat seorang ayah, ibarat seorang ibu untuk anak-anaknya. Kalau anaknya sakit, ibunya yang repot, bapaknya yang berupaya gimana caranya anak itu bisa sembuh. Kenapa? Karena pada hakikatnya kepemimpinan itu, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum itu adalah pembantu mereka. Mereka lah yang mengurusi anggota-anggota di dalam kaumnya. Karena itu, ya, ru'asa qura itu adalah orang yang sifatnya dahaki, orang yang mongmong, orang yang menjadi pamong, orang yang dijadikan sebagai panutan di dalam sebuah masyarakat yang sifatnya terkecil. Ya. Asatid rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sampai pada titik ini khalifah atau amirul mukminin atau pejabat di bawahnya ketika hendak melakukan tauliyah, pemberian kewenangan kepada orang-orang terbaik di antara masyarakat untuk menduduki jabatan-jabatan yang tadi disebutkan. Nah, dalam kaitannya di paragraf ini, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin memberikan komentar dari paragraf ini. Ya. Coba bisa digeser ke ini, ke halaman berikutnya. Ya. Terus ke halaman berikutnya, ya, diperbesar. Ya. Terus, ya. Sebentar, saya cocokkan dulu dengan yang ada di dalam kitab, ya. Geser lagi, geser lagi ke halaman tadi, Iya, al-afu, ya. Ke halaman 25-nya tadi. Iya. Diperbesar di bawah garis bawah itu. Nah, di bawah garis bawah itu takliknya. Terus, terus, ya, terus, terus di bawah dahakin itu apa? Ya, is. Nah, kata Syekh Utsaimin, ya, memberikan komentar atau memberikan taklik dalam paragraf ini. Ini penting, ya. Penting, teman-teman. Kenapa kemudian sampai pada titik seperti itu hendaknya Amirul Mukminin atau pejabat di bawahnya mengangkat orang-orang yang nanti diberdayakan untuk membina umat. Ya.
Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, kata beliau, fi hadhil jumlati, pada paparan ini, ya Rasyikhu rahimahullahu, Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, ya, anahu, bahwasanya dia yajibu alal wali, memberikan penegasan bahwa wajib bagi seorang wali, wali itu penguasa, geser Ustadz ke yang tadi, al-akbari wal asqori, baik penguasa yang di level tinggi maupun di level yang lebih kecil, ya, di level tertinggi dan di level yang paling kecil. Nah ya itu, ya itu, ya. An yuwalliya alal amali, ya, untuk, ya, menunjuk atau mengangkat alal amali, pada satu pekerjaan, ya, aslahu, ya, aslaha man yakunu qaiman bihadzal amal, kepada orang yang terbaik yang mampu menegakkan dari aktivitas ini. Jadi orangnya itu harus orang-orang yang memiliki kecakapan, ya, memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, memiliki komunikasi yang baik dalam melaksanakan, dalam menegakkan aktivitas ini atau tauliyah tersebut, pemberian amanah pada satu urusan tersebut. Wahada huwa muqtadal amanati. Inilah yang dimaksud dengan amanah, bahwa amanah itu memang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak untuknya, yaitu orang yang terbaik di antara masyarakat. Kemudian wahada, ya, amma an yuwalliya qariban liqarabatihi, adapun penunjukan, ya, terhadap satu urusan bagi kaum muslimin dikarenakan kekerabatannya, au syarifan li syarafihi, ya, atau karena kemuliaan yang dimilikinya, au man ma'ahu syahadatun aliyatun kaddukturahi, ya, ataupun, ya, orang yang memiliki ijazah tinggi seperti orang yang memiliki gelar doktor, wa ma asbahaha, dan yang serupa dengannya, ya, wa huwa imma ghairu amin, boleh jadi, ya, orang itu tidak amanah, ya. Kemudian wa imma ghairu nasihin fil amali, boleh jadi pula orang itu tidak cakap di dalam melaksanakan tugasnya. Fahadza la yajuz, maka hal ini tidak boleh. Jadi paparan yang tadi disebutkan itu seolah-olah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memberikan penegasan bahwasanya melakukan tauliyah terhadap satu amalan, satu urusan, yang urusan itu nanti akan berdampak pada kehidupan masyarakat kepada orang yang tidak memiliki kecakapan, maka itu akan berbahaya bagi masyarakat. Sehingga kekerabatan, kemuliaan, dan barangkali gelar-gelar akademik yang banyak itu tidak menjadi sebuah pijakan utama. Karena boleh jadi
ketiga hal ini, yaitu kekerabatan, kemudian apalagi kemuliaan, ya, dan gelar-gelar akademik yang tinggi itu bisa jadi orangnya memang tidak amanah, bahkan tidak cakap di dalam melaksanakan amanah ini. Ini yang ditampakkan kepada yang ditampakkan oleh Sayyidina Umar tatkala mendudukan anaknya. Jadi beliau itu tidak pernah mengangkat anaknya Abdullah bin Umar untuk menduduki jabatan-jabatan strategis gitu ya. Baik itu misalnya sebagai wali, gubernur, ataupun qadhi, padahal ya kita tahu kredibilitas beliau. Jadi bukan karena kekerabatan atau karena kemuliaan. Kemuliaan itu nanti bisa dilihat dari aspek misalnya kekayaan, dari aspek nasabnya misalnya. Maka itu tidak dijadikan sebagai pijakan utama. Yang menjadi pijakan utama itu adalah orang yang terbaik di antara masyarakat berdasarkan kapabilitasnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya di bawahnya, walau qala, walaupun pemimpin itu berkata ana la astati'u, ya, saya tidak mampu an a'rifa, untuk mengetahui, ya, annasa bisimahum, untuk mengetahui manusia berdasarkan karakter-karakter mereka. Ya kan bisa saja ada pemimpin yang kurang cakap, ya, menganalisa masyarakatnya. Nah, itu. Maka ya ini juga masalah sesungguhnya ya. Kemudian wahada syahadatu muqarribatun likafaatil insani. Dan ini kata pemimpin tadi merupakan bukti dari wahadihi syahadatu, dan gelar-gelar akademik ini, ya, muqarribatun, ya, menjadi bukti likafaatil insan, sebagai kapabilitas dari seseorang gitu. Meskipun ya apa yang dikatakan Rocky Gerung misalnya ya, bahwa ijazah itu tanda Anda pernah sekolah namun tidak menjadi bukti bahwasannya Anda berpikir. Nah, itu juga satu adagium yang sebenarnya tidak salah gitu ya. Jadi bukan karena gelar akademiknya, ya, karena orang mungkin bisa saja punya gelar-gelar akademik, tapi kalau bicara tentang kecakapan dalam ilmu yang karenanya dia mendapatkan gelar akademik, belum tentu kan gitu ya. Karena di era sekarang kan banyak kita saksikan kadang-kadang orang yang istilahnya, mohon maaf ya, sekolahnya biasa saja, tapi cara pandang mereka itu jauh lebih maju dibandingkan para sarjana-sarjana. Gitu ya. Ini sedang membicarakan tentang kapabilitas, oleh karena itu sekali lagi syahadah atau gelar-gelar akademik itu tidak secara otomatis menjadi sebuah katakanlah bukti bahwasanya orang itu capable. Kalau kita lihat di sejarah orang-orang besar kan hampir rata-rata para penemu-penemu ini ya umumnya kan sekolahnya bermasalah gitu ya. Walaupun ya kita tidak menafikan bahwa ya banyak juga ya orang-orang yang memiliki gelar akademik itu juga memiliki kemampuan yang capable. Tapi di sini yang harus diperhatikan adalah kapabilitasnya dalam mengemban amanah. Bukan karena tadi ya gelar-gelar akademiknya, bukan karena kemuliaannya dari aspek nasab, harta dan yang lainnya, atau bukan dari aspek kekerabatan. Naqulu, maka kami jawab, ya, kata beliau, kata Syekh Utsaimin mengomentari dari mungkin saja ada pertanyaan begitu yang disampaikan oleh seorang pemimpin. Saya tidak mampu untuk
ya mengetahui manusia secara keseluruhan berdasarkan karakter-karakternya. Sehingga ya melalui gelar-gelar akademik inilah yang menjadi bukti bahwasanya kapabilitas manusia itu ada di situ. Nah, kata Syekh Utsaimin, ya, nakulu, maka kami katakan, maka kami jawab, naam, iya, qad yakunu hada udron. Kalau ini sebagai sebuah udur itu masih bisa diterima gitu ya. Ya. Artinya dalam sebuah kondisi tertentu boleh saja pada awalnya begitu gitu loh. Tapi ketika dalam melaksanakan tugas-tugasnya dia tidak terbukti dia itu tidak mampu melaksanakan amanahnya, maka dia harus mengkaji ulang. Ya. Jadi mungkin saja sebagai sebuah uzur, mungkin saja ada pemimpin yang memang tidak mengetahui detail karakter masyarakatnya. Tetapi ketika sebagian masyarakat itu diangkat untuk menjadi seorang pemimpin, dan ketika diangkat dia tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya, maka disitulah kemudian peran penting dari seorang pemimpin untuk mencopotnya. Jadi di sini katakan walakin, ya, akan tetapi idza wajadna an hadzal insana anna hadzal insana ghairu kuf'in, akan tetapi apabila mendapati orang ini tidak memiliki kapabilitas, ya, imma fi amanatihi, baik dalam persoalan keamanahannya, wa imma fi nushihi fil amali, begitu pula pada persoalan kecakapannya dalam melaksanakan tugasnya, fa innahu yajibu an yu'zala, maka dia wajib dicopot, ya. Jadi tadi kalau ada pemimpin dia mengangkat ya orang yang ibaratnya menurut dia berdasarkan tadi ya gelar-gelar akademiknya mapan, cakap, ternyata pada prakteknya ketika diberi amanah itu dia tidak mampu melaksanakannya. Nah, ketika pemimpin mengetahui realitas ini, maka segera dicopot. Oleh karena itu alasan tadi boleh saja karena itu bagian dari uzur. Karena tidak mampu menganalisa semua anggota masyarakatnya. Tapi kalau sudah tahu ya harus diganti, harus dicopot. Dan wa an yubaddila biman huwa aslahu minhu. Dan harus diganti dengan orang yang lebih baik, yang lebih cakap darinya, ya. Li'anna hada muqtadil wilayati. Karena itulah kemudian hal ini dikehendaki dari sebuah wilayah, sebuah kekuasaan. Jadi orang yang berkuasa itu betul-betul harus cakap untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau tidak cakap, maka akan ada situasi kondisi yang tidak ideal di tengah-tengah masyarakat. Nah, manakala pemimpin tertinggi mengetahui ada anggota, katakanlah pejabat di bawahnya yang tidak mampu, maka copot ganti. Ya. Nah, kama kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal khulafa'ir rasyidina ya'ziluna man la yasluh. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari kalangan khulafa'ur rasyidin, ya'ziluna man la yasluhu, yang mencopot orang yang tidak cakap, orang yang bukan tidak baik ya, tidak cakap. Ya, jadi apakah kemudian kita melihat di dalam era siapa? Di era Sayyidina Umar saja, beliau kan pernah mencopot Abu Hurairah sebagai gubernur Yaman gitu ya. Ya, persoalannya itu bukan pada persoalan bahwa Abu Hurairah itu tidak mampu ya melaksanakan
kepemimpinannya di Yaman, tapi karena ada faktor yang lain, apakah itu bentuk pengaduan dan seterusnya, begitu ya. Jadi bukan karena kesalahan Abu Hurairah. Kemudian juga Khalid bin Walid juga pernah dicopot sebagai panglima perang ketika hendak memfutuhkan Syam atau Suriah gitu ya, dengan digantikannya kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu sebenarnya tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh siapa, Khalid bin Walid. Hanya saja pada saat itu seolah ada pengkultusan kepada beliau bahwa apapun perangnya kalau dipimpin sama Khalid bin Walid pasti menang. Nah, itu yang kemudian salah satunya yang menjadi alasan kenapa kemudian Khalid bin Walid itu dicopot. Jadi bukan karena kesalahannya, tapi kadang ada faktor-faktor yang lain, apakah itu masalah komunikasi dengan masyarakat atau masalah-masalah yang lain yang tentunya itu merupakan prerogatif khalifah pada masa itu. Jadi tadi ya, kita tentunya tidak bisa menurut kita mungkin baik yang terbaik, tetapi menurut masyarakat setempat ternyata dianggap tidak baik, sehingga ya tentu yang namanya pemimpin itu kan harus dekat dengan masyarakatnya, sehingga ketika masyarakatnya memberikan masukan, memprotes kepada khalifah, maka mau nggak mau kan, agar masyarakat itu juga bisa kondusif, maka diganti. Walaupun penggantiannya itu bukan karena kesalahan dari pemimpin yang bersangkutan. Selevel mereka saja dibegitukan, apalagi tadi kalau orangnya memang tidak memiliki kapabilitas, nyata-nyata tidak memiliki kapabilitas, gitu ya. Berikutnya, waqad tabbaqa Umar radhiyallahu anhu hadhil qaidata fil khilafah. Dan sungguh Umar radhiyallahu anhu telah menerapkan kaidah ini di dalam kekhilafahannya. Ya. Khafa min ma'aratit tab'ati ba'da mautihi. Ya. Karena beliau takut bahwa hal itu menjadi role model yang diikuti setelah wafatnya. Artinya memberikan tauliyah karena kekerabatan, karena karena kemuliaan dari yang bersangkutan. Ya. Falam yu'ayyin syakhsan bi'ainihi. Beliau tidak menunjuk seorang pun ya bi'ainihi dengan penunjukan itu. Artinya dengan penunjukan berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi, bukan berdasarkan kepada al-asrah tadi. Menurut beliau. Ya. Illa annahu qala, kecuali ya dia mengatakan ya, laukana Abu Ubaidah hayyan la ja'altul amra ilaihi. Kecuali beliau pernah mengatakan begini ya, seandainya Abu Ubaidah, dalam hal ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah itu ya, beliau ini adalah gubernur Suriah menggantikan siapa namanya tadi, Khalid bin Walid. Laukana Abu Ubaidah hayyan la ja'altul amra ilaihi. Seandainya Abu Ubaidah masih hidup, maka niscaya aku akan menjadikannya niscaya aku akan memberikan urusan ini kepadanya. Artinya kalaulah harus milih-milih, orang itu adalah orang-orang yang memang track recordnya diketahui, terbukti begitu. Alasannya apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah sendiri yang mempersaksikan keutamaan yang dimiliki oleh beliau, yaitu Abu Ubaidah. Li'anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aminu hadhil ummati Abu Ubaidah binul Jarrahi. Aminu hadhil ummah. Orang yang terpercaya dari umat ini Abu Ubaidah bin
Al-Jarrah, adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Memang keutamaan beliau ini adalah aminu hadhil ummah. Ini disebutkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Cuman Abu Ubaidah Al-Jarrah itu wafat lebih dulu dibandingkan Sayyidina Umar, gitu ya. Beliau wafat pada saat Syam itu terkena wabah taun bersama sahabat Suhail bin Amru, Yazid bin Abi Sofyan dan seterusnya, gitu ya. Banyak sahabat yang wafat, banyak hufat yang wafat pada waktu itu ketika Syam mengalami wabah taun, ya. Jadi kata beliau, kalau saja Abu Ubaidah ada, maka dialah yang nanti akan aku angkat sebagai pejabatku. Dan dia menjadi role modelnya. Kenapa? Karena disaksikan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, walakin lam yakun maujudan, tetapi beliau tidak mendapatinya haitsu qad tuwfiya, ya. Haitsu qad tuwfiya, manakala beliau telah wafat. Kemudian Syekh melanjutkan, wa mustanadu Umar radhiyallahu anhu, sandaran Umar semoga Allah meridhoinya, fi hada dalam persoalan ini, maksudnya persoalan beliau akan memberikan tauliah kepada orang yang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Katakanlah orang yang dimaksud adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu karena qauluhu, sabda Nabi, aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Nah, sabda Nabi yang ini nih, wahada syahadatun minar rasuli, ini adalah kesaksian, syahadah, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yu'ayyin Umaru radhiyallahu anhu syahsan, maka Umar ya tidak mengangkat seorang pun dari di antara mereka, ya, yaitu para kerabatnya. Walam yaj'al li ahadin, ya di sini ya, berkenaan dengan kerabatnya pun tidak ada yang diangkat menjadi hukam, menjadi penguasa di eranya dia setidaknya, ya. Walam yaj'al li ahadin, dan beliau tidak menjadikan kepada seorang pun min aqaribihi, dari kerabatnya, fiha syai'an, dalam persoalan itu seorang pun, ya. Dalam persoalan apa? Dalam persoalan tauliyah, dalam persoalan penugasan untuk menduduki jabatan penguasa, ya. Hatta Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahkan sampai kepada Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoi keduanya, ala dinihi wa amatihi wa amanatihi, yang tentu kita tidak bisa ragukan lagi, ya, pemahaman tentang dinnya dan kecakapan dalam amanahnya, gitu ya. Itu tidak diangkat oleh Sayyidina Umar untuk menjadi pejabat di bawahnya. Lam yaj'al lahu syai'an min dalika, beliau tidak menjadikan baginya syai'an min dalika, sesuatu pun dalam persoalan tauliyah. Wa innama ja'alahu muraqiban faqat, hanya saja beliau Umar hanya menjadikan Abdullah bin Umar itu sebagai muraqib, orang yang memberikan masukan, orang yang memberikan pengawasan tentang misalnya realitas figur-figur yang ada di masyarakat kepada beliau. Jadi kalau urusan musyawarah, nanya bapak ke anak, ya beliau jawab. Ya hanya itu saja, tidak didudukan sebagai hukam, gitu ya.
Wahada huwa muqtadul amanah. Inilah yang dimaksud dengan sebuah amanah. Ya, li'annal insana, karena manusia itu mutalibun, akan dituntut, ya, akan dimintai pertanggungjawaban fi wilayatihi, pada kekuasaannya, wariayatihi, ya, dan kepengurusannya, hayyan wa maitan, ya, dari dia hidup sampai dia mati. Artinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena di dalam Islam gitu ya, jabatan kepemimpinan dalam konteks hukam itu akadnya ada pada khalifah. Jadi tidak dibatasi dengan 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, selama dia masih diangkat, ditansib dan tidak dicopot, maka ya, dia akan tetap menjadi penguasa dan nanti kekuasaan itu nanti akan dituntut, ya, tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunianya kan bertanggung jawab kepada khalifah, tapi kalau di akhiratnya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala terkait kebijakan-kebijakan yang dia putuskan. Gitu ya. Nah, ini komentar dari Syekh Utsaimin berkaitan dengan paparan di paragraf ini. Oh, cepat ya, pukul 21.26. Nah, ini baru satu paragraf dengan takliknya sudah 1 jam. Coba saya cek dulu pertanyaan yang masuk apa. Ya, kita ke satu paragraf dulu. Ada pertanyaan yang masuk, ya. Ada pertanyaan yang masuk bahwasannya dari Ustadz Husni, ya. Sebentar saya lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ada nominasi imam sholat, berarti ada penggajian dari Baitul Mal digaji? Iya, tentu. Ya, jadi orang-orang yang diangkat langsung oleh khalifah atau melalui mekanisme administrasi tertentu seperti kayak ASN gitu ya, dengan syarat-syarat tertentu, dengan kapabilitas tertentu, maka bisa jadi ya akan diberi gaji. Ya, bisa jadi akan diberi gaji. Ya, kalau dia statusnya orang yang diangkat, ya pasti mendapatkan gaji. Ya, pasti mendapatkan gaji. Dan nanti termasuk diantaranya adalah imam sholat. Imam sholat. Nanti tinggal negara itu nanti yang akan meningkatkan terus kompetensi imam-imam yang ada. Gitu ya Ustaz. Nah, termasuk mu'alim tadi, guru ya, termasuk mu'alim juga begitu. Kemudian apakah imam sholat itu hanya di masjid utama saja? Ya tidak, di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, di masjid-masjid kaum muslimin. Di setiap kali ada masjid, disitulah kemudian imam itu ada dan mengimami jamaah kaum muslimin di kotanya masing-masing. Kalau di ibu kota negara ya imamnya khalifah langsung. Ya. Ya, kalau di ibu kota provinsi ya walinya langsung, gubernurnya yang imam. Kan tadi bahwasanya imamah di dalam Islam itu memiliki 2 sisi, imamah fil imarah dan imamah fis sholah. Gitu ya. Nanti kalau di masjid-masjid yang di masyarakat, maka nanti akan diangkatlah imam untuk mengurus masjid tersebut, untuk mengimami masjid tersebut. Tentu dengan katakanlah hukum-hukum administrasi yang nanti akan ditentukan. Misalnya diangkatnya dia itu misalnya sambil mengajar tahfidz misalnya.
Jadi nggak hanya mengimami saja nanti, ya, dan seterusnya. Jadi nggak harus di ibu kota negara. Ya, jadi canceling masjid itu karena memang abainya negara dalam menata peradaban umat Islam. Kenapa? Karena peradaban umat Islam itu sebenarnya dari masjid, ya. Kalau kita kan sering lihat nih, kalau saya berangkat ya ke Indramayu, sepanjang jalan itu ada perboden ya. Di jalan itu di tengahnya dikasih drum gitu ya. Kemudian ada ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa serok tuh ya, serok jala ikan tuh yang kecil tuh ya, yang diameternya sekitar 40 cm itu ya gitu. Ya, mencari dana, menggalang dana di jalan-jalan begitu ya, untuk misalnya pembangunan dan seterusnya. Kalau masjidnya sudah jadi, masjidnya sepi. Nah, ini sebuah perkara atau fakta yang sangat dilematis begitu ya. Kalau lagi bangun semangat banget, nah, ketika sudah jadi, apa namanya, masjidnya sepi. Nah, berarti di sini ada manajerial masjid yang apa namanya, tidak produktif untuk kemudian bisa mengatur masjid, di mana masjid itu nanti berfungsi sebagai katakanlah laboratorium untuk perubahan masyarakat, atau katakanlah pusat pembinaan masyarakat. Makanya wajar kalau kemudian masjid-masjidnya sepi. Tapi kalau masjid itu dikelola oleh negara gitu ya, maka nanti siar-siar Islam itu akan lebih produktif ya. Nah, nanti akan lebih produktif untuk meningkatkan cara pemikiran kaum muslimin melalui mekanisme dakwah yang digelorakan melalui masjid. Jadi begitu Ustaz. Jadi bisa ya imam digaji melalui Baitul Mal, sebagaimana guru fisika, sebagaimana ASN lainnya, ya tentu dengan pijakan yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan tadi ya, perangkat peraturan yang nanti menjadi bagian dari ijtihad khalifah. Kemudian imamnya juga mengimami seluruh masjid kaum muslimin yang ada di seluruh kawasan wilayah Islam. Ya. Dan ya boleh jadi pengcancelingan itu tidak berlaku, atau katakanlah tidak seperti sekarang gitu ya, masif banget ya pengcancelingan, masif ya, nah, masif banget. Bahkan sampai pada titik ya mengganggu sholat Jumat kan ya, apa namanya, ketika khutbah canceling datang gitu ya. Padahal kan yang dicontohkan, bukan yang contoh, yang dianjurkan oleh Nabi ketika khotib khutbah itu ya harusnya tidak ada kegiatan apapun kecuali menyimak daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kondisi yang memang kita dalam kondisi yang dilematis begitu ya. Jadi realitas itu ada. Ya, itu Ustaz. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ya, masih ada 26 menit lagi. Ya, kita baca satu paragraf lah ya, satu paragraf atau ya satu paragraf. Lanjut. Masih ada pertanyaan itu tak? Ada. Yang mana? Kok nggak kebaca di saya ya? Di chat. Baru masuk dat. Apa pertanyaannya? Oh, udah dihapus. Ya, ya, baik. Lanjut ya. Ya. Berikutnya, fayajibu ala kulli man waliya syai'an min amril muslimin, ya.
maka wajib atas setiap orang yang menjabat satu urusan kaum muslimin, ya, min haula'i wa ghairihim, dari orang-orang ini dan yang selain mereka, tadi disebutkan ya jabatan-jabatannya, an yasta'mila fi ma tahta yadihi fi kulli maudhi'in, agar ya dia yasta'mila mengangkat atau mempekerjakan fima tahta yadihi, ya, orang-orang yang ada di bawahnya, fi kulli maudhi'in, pada setiap bidangnya, pada setiap bidangnya. Jadi kan kepemimpinan itu sifatnya hierarkis ya. Nah, maka dia pun juga akan nanti merekrut ya orang-orang yang akan melaksanakan, membantu melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau kita bicara dalam konteks sistem nasional misalnya, ini sebagai perbandingan ya, Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Kementerian Lingkungan Hidup itu pemimpinnya adalah menteri, kemudian tugas-tugas operasionalnya ada dirjen-dirjen gitu ya. Kemudian ada pelaksananya itu ASN. Nah, itu di tingkat nasional. Ya. Kalau di tingkat provinsi namanya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi misalnya Jawa Barat. Ya. Nanti ketuanya adalah kepala dinas provinsi. Nanti ada pejabat di bawahnya, misalkan litbangnya atau apanya gitu loh. Kemudian ada ASN-nya, gitu ya. Kemudian juga di level kabupaten misalnya ada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten A, sama ya, kepalanya adalah Kadis kabupaten, kemudian ada juga organ-organnya, kemudian ASN. Kira-kira seperti itu. Dalam konteks sistem Islam juga ada seperti itu, yang nanti rekrutmennya itu ya diangkat melalui oleh pemimpin atau melalui mekanisme perekrutan yang seperti sekarang. Kalau urusan administratif ya, misalnya perekrutan CPNS ya di bidang Kementerian Pendidikan, misalnya kementerian ini dan seterusnya. Jadi kepemimpinan itu senantiasa ada yang sifatnya hierarkis, dan orang-orang yang menjadi pejabat di daerahnya itu juga harus mampu menyeleksi daripada orang-orangnya untuk bisa memiliki kapabilitas untuk membantu pekerjaannya di wilayah. Ya, aslaha yang terbaik man yaqdiru alaihi, yang mereka ini yang ia mampu melaksanakan. Wala yuqaddimu ar-rajula, dan tidak mendahulukan seseorang atau tidak mendahulukan orang, wala yuqaddimu ar-rajula, tidak mendahulukan orang, liqaunihi talabal wilayata, ya, karena keberadaannya yang meminta kekuasaan. Jadi orang kan ada ya orang yang berdasarkan pengalaman ya, baik di dalam sistem Islam maupun sistem sekuler gitu ya, yang kalau sistem sekuler mah lebih marak lagi ya, di dalam sistem Islam pun juga ada gitu ya, orang yang meminta jabatan, tapi dalam prakteknya orang itu tidak diberikan jabatan itu kepadanya. Oleh karena itu ini menjadi sebuah sunnah, menjadi sebuah ketetapan bahwa wala yuqaddimur rajula liqaunihi talabal wilayati, dan tidak boleh mendahulukan orang yang keberadaannya itu meminta jabatan, au sabaqa fit tulab, atau orang yang lebih dahulu ya
minta jabatan, ya, bal yakunu dzalika sababal man'i. Bahkan meminta jabatan itulah yang menjadi sebab dia tertolak untuk menjadi pejabat, ya. Fa inna fi sahihaini anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam sahihain, kitab dua sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna qauman dakhulu alaihi, ya, fasa'aluhu wilayatan faqala inna la nuwalli amrona hadza man talabahu. Kata Nabi, ya, di dalam sahihain dari Nabi SAW, anna qauman, sesungguhnya ada sebuah kaum, dahulu, mereka itu masuk menemui Nabi, ya, fasa'aluhu wilayatan, kemudian mereka meminta sebuah jabatan kepada Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, inna la nuwalli amrona hada man talabahu. Sesungguhnya kami tidak memberikan kekuasaan urusan kami ini man talabahu, kepada orang yang memintanya. Jadi kan kalau di dalam sistem sekuler mah kan biasanya hari salah kok biasa hari ini. Pulang jemput Ustaz. Pulang. Tapi Pak Haji, izin tadi jalan, aduh hati-hati. Di depan di sana saya hampir nyerolong. Ya. Ya tadi makan karena gelap. Pengennya Ya. tadi betul lah ya kan. Ya, baik, kita lanjutkan bahwa nanti pejabat di daerah itu juga akan men-screening orang-orang yang lebih berhak, ya, mendapatkan tugas-tugas, baik dia sebagai ukap, sebagai penguasa, maupun sebagai hukumah, muwaddaful hukumah ASN, untuk membantu tugas-tugas kekuasaan yang ada di daerah. Dan bahkan pemimpin yang bersangkutan ini tidak boleh mendahulukan orang yang sebelumnya meminta jabatan. Dalam konteks rekrutmen itu misalnya nyari kursi di BKD, ya, dengan apakah itu karena faktor korobah, kedekatan dengan orang BKD misalnya, atau dengan memberikan upeti atau beli kursi. Nah, itu tidak boleh yang kayak begitu, ya. Dan dalam prakteknya Rasulullah tidak pernah memberikan kepada apakah itu komunitas ataupun individu sahabat tertentu yang orangnya itu nyata-nyata minta jabatan. Dan itu menjadi sebab pelarangannya. Nah, kalau dalam misalnya sistem demokrasi kan hampir semua, ya. Hampir semua jabatan itu mereka pinta, cuman tidak merasa saja kan begitu. Kalau kita ada satu thariqah dakwah yang kaitannya dengan istilahul hukmi misalnya, kita dituduh untuk kemudian karena itu meminta jabatan, padahal konteksnya beda. Tapi di sisi yang lain, ya, justru sebagian dari saudara-saudara kita itu yang sesungguhnya meminta jabatan kepada umat, gitu ya. Contohnya, nah ini sebentar lagi kan akan ada pilkada, ya, pilek, gitu ya. Ya, jual beli jabatan. Itu kan kita pampang foto diri, gitu ya, dengan misalnya saya Mang Curos nomor 1, ya, dari Partai Terang Bulan, karena temannya Mang Curos ada yang jualan martabak terang bulan. Ya. Terus ada tag lainnya, maju bersama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu foto-foto seperti itu sebenarnya
adalah alat peraga bagi dia. Sesungguhnya dia itu sedang minta jabatan sebenarnya. Sekurang-kurangnya menjadi anggota dewan, ya selebih-lebihnya menjadi orang pertama di tingkat apakah itu kabupaten kota, provinsi atau di tingkat nasional. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya masuk ya dalam persoalan yang dibahas dalam hadis-hadis yang ada di sini. Itu baru satu ya. Nanti ada yang menyebut person. Ya, kalau tadi menyebut komunitas, ada yang menyebut person, orangnya. Ada yang menyebut jabatannya. Ada yang menyebutkan bahwasanya hati-hati dengan kekuasaan karena dia itu adalah sesuatu hal yang akan dipertanggungjawabkan dan merupakan satu bentuk penyesalan kelak di yaumil qiyamah. Jadi kalau yang tadi itu bicara mengenai komunitas yang melalui komunitas itu beliau meminta pemimpin kepemimpinan di salah satu dari mereka. Ya. Kemudian di hadis berikutnya ini menyebut person orang, menunjukkan bahwa orang itu yang nggak boleh minta jabatan itu. Hatta meskipun bisa saja dia ini orang yang kapabel gitu, nggak boleh. Ya. Berikutnya ya, waqala li Abdurrahman ibni Sumarota. Ya. Beliau juga bersabda kepada Abdullah bin Sumaroh. Ya, kepada Abdurrahman maksudnya li Abdurrahmani ibni Sumarota. Ya. Ya Abdurrahmani, wahai Abdurrahman, la tas'al al-imarota. Kalau diwakil Bapak Ustaz, suaranya tidak terdengarkan. Ya, yang tadi ulang lagi, ada suaranya. Lempar Ustadznya. Oh, oh ya. Terus lab. Ya, terlempar ya. Iya. Nanti para Ustaz sekalian ya terlempar Ustaz. Masuk lagi ya. Saya ulang ya. Diulang bacanya. Sekarang XL itu sering begitu, kenapa ya? Dulu 2 tahun yang lalu udah setiap kali masuk kelas Zoom itu selalu per berapa puluh menit tuh ya, 1 jam itu dia keluar nanti masuk lagi gitu ya. Tidak tahu kenapa bisa begitu. Dulu nggak ada seperti ini. Baik, kita ulang ya bacanya ya. Ya Abdurrahmani, wahai Abdurrahman, la tas'al al-imarata. Kalau di wasal tadi bacanya la tas'alil imarata. Janganlah kamu meminta kekuasaan. Fa innaka in u'titaha, karena sesungguhnya kamu jika mendapatkannya atau mendapatkan kekuasaan itu min ghairi mas'alatin, ya, tanpa meminta uinas alaiha, maka engkau akan diberi pertolongan oleh Allah untuk melaksanakannya. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Namun jika kamu mendapatinya atau mendapatkannya, artinya mendapatkan imarah tadi an mas'alatin karena meminta wukilta ilaiha, maka ya kamu akan disibukkan sendiri dengan urusan itu, di mana Allah tidak akan memberikan pertolongannya. Nah ini etika di dalam di dalam kepemimpinan, ya.
akhrajahu fis sahihaini. Ya, hadis ini juga dikeluarkan di dalam kitab dua sahih yaitu Bukhari dan Muslim. Itu bicara person, tadi bicara komunitas untuk di mana mereka mendatangi Nabi untuk meminta kekuasaan yang pemimpinnya itu dari kalangan mereka. Ya, satu lagi ya, ini terkait dengan sabda Nabi yang berkaitan dengan sifat pekerjaannya. Ya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal qada'a wasta'ana alaihi ukila ilaihi. Ya, barang siapa yang meminta jabatan sebagai qadi, ya, wasta'ana alaihi ukila ilaihi, ya, dan meminta bantuan untuk mendapatkannya, niscaya Allah tidak akan menolongnya. Ya, ukila ilaihi itu tadi akan disibukkan dengannya, artinya Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa man lam yatlubi al-qada'a wa lam yasta'in alaihi. Ya. Dan barang siapa yang tidak meminta jabatan dan tidak meminta tolong karenanya, ya, untuk mendapatkannya, ya, anzalallahu ilaihi malakan yusaddidu. Ya. Anzalallahu ilaihi malakan yusaddidu. Maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat yang akan membantu urusannya. Rawahu Ahlus Sunan. Diriwayatkan oleh Imam Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Nasai dan Sunan Abu Dawud. Sampai sini saja teman-teman, beberapa contoh larangan seseorang untuk meminta jabatan, baik itu sifat jabatannya, ya, ataupun larangan bagi personalnya maupun larangan bagi komunitasnya. Baik, ini ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 4-nya apa ini ya? Tadi saya keluar jadi tidak terekam gitu. Pertanyaan nomor 5, berdosakah seseorang jika menolak jabatan dengan alasan zuhud atas dunia, khawatir gak bisa melaksanakan tugasnya, padahal khalifah dan umat memandang layak? Jawabannya ya tidak berdosa, karena pada faktanya di lapangan itu ada juga imam-imam yang menolak untuk menolak untuk melaksanakan sebuah jabatan. Sebut saja Imam Abi Hanifah ya, Imam Abi Hanifah yang diangkat sebagai qadhi quddat, ya, itu beliau tolak dengan alasan yang seperti disebutkan, dengan alasan zuhud, bukan karena tidak bisa melaksanakan tugasnya, zuhud ya, dengan alasan zuhud. Tapi prinsipnya boleh dan tidak berdosa. Cuman kan kalau sekiranya kita itu orang yang diminta untuk katakanlah mengamalkan kemampuan kita, ilmu kita untuk memberikan kontribusi kita di dalam tadi islahir ra'i wal ra'iyah, mengapa tidak? Gitu. Mengapa tidak untuk kita mengambil atau menerima jabatan itu sebagai sebuah amanah kan? Itu jawabannya. Jadi tidak berdosa bagi mereka yang menolak untuk diberi jabatan. Cuman yang nanti ada ada konsekuensi yang mungkin bisa diambil, andai misalnya khalifahnya memaksa atau pemimpinnya itu memaksa harus
bisa ditolak. Karena nanti ada orang-orang yang karena diangkat menjadi voting nggak mau, ada yang dipenjarakan. Kalau udah siap konsekuensinya seperti itu ya nggak apa-apa. Ya. Tidak boleh, mau untuk orang lain, mau untuk diri sendiri tidak boleh. Ya, kalau ada pertanyaan meminta jabatan untuk orang lain itu tidak boleh juga. Pokoknya judulnya meminta jabatan untuk diri, untuk keluarga. Tadi kan katanya kan disebutkan bahwasanya ada kepemimpinan yang melalui jalur privilege kedekatan, ada jalur privilege karena kemuliaan nasab dan seterusnya. Kan itu kan bahasanya kan untuk orang lain. Nah itu kan tidak boleh kan gitu ya. Jadi itu tidak boleh. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ya, jadi etikanya begitu ya. Jadi wajib mencari orang yang paling asrah di antara kaum muslimin, kemudian dilarang untuk menerima atau mendahulukan orang-orang yang telah meminta jabatan. Bahasanya itu meminta jabatan, entah nanti prakteknya misalnya beli kursi atau ya tadi memanfaatkan kekerabatan, memanfaatkan memanfaatkan kemuliaan nasab dan yang lainnya. Ya, maka itu tidak diperkenankan. Tadi pertanyaan nomor 4. Ya nanti ada istiqro. Kalau kekhilafat Islam tegak atau sistem Islam tegak, itu apakah jabatan ASN di beberapa lini akan tetap atau ada seleksi lagi khususnya bagi guru mulok, ya. Khususnya bagi guru mulok. Yang jelas begini, ya. Dalam sistem pemerintahan Islam itu pilarnya kan 4 gitu ya. Kalau di dalam Nizamul Hukm itu kan pilarnya 4. Pilar yang keempat itu adalah lil khalifati wahdah hakut tabani, bahwa di tangan khalifah saja yang berhak mengambil dan menetapkan hukum syara, termasuk di dalamnya adalah tadi kebijakan kewenangan dalam urusan merekrut pejabat di bawahnya. Nah, terkait dengan apakah nanti akan ada seleksi ulang, ya nanti akan secara prerogatif gitu ya, nanti tergantung khalifah ya. Memang kalau kita lihat guru mulok itu seperti guru dengan grade yang kurang strategis ya kayaknya ya, artinya bukan guru utama gitu loh. Kemudian yang repot kalau dia jadi honor, nah itu jamnya sedikit banget gitu ya. Nah, gitu. Nanti boleh jadi yang akan direvisi itu adalah sistem pengajarannya, kurikulumnya. Mungkin orangnya kalau memang capable ya nggak masalah tuh. Ya, jadi intinya dikembalikan kepada kapabilitas ya. Ya, dikembalikan kepada kapabilitas secara personal, dan nanti akan direvisi sistemnya jika memang ada oknum-oknum ASN itu yang ya, saya juga pernah jadi guru mulok, jadi guru ngaji ya. Ya. Jadi nanti bisa jadi sistem kurikulumnya yang diubah sehingga nanti guru itu tidak ada grade yang ibaratnya kurang kurang strategis lah ya. Jadi
bukan guru, ya istilahnya nanti tidak ada lagi grade guru ini yang produktif, yang adaptif, yang ini. Ya udah, guru nanti di grading berdasarkan kompetensinya gitu. Guru fisika ya nanti akan mengajar fisika, guru kimia nanti akan mengajar kimia. Jadi nanti tidak dilebur-lebur dalam satu tema pembelajaran yang pada akhirnya nanti kimianya hilang, fisikanya hilang, yang ada malah yang lain. Kan begitu ya, seringnya begitu ya. Ya yang saya tahu begitu ya tentang guru mulok. Sebenarnya bisa jadi nanti akan direvisi beberapa faktor. Kalau personality nanti dikembalikan kepada kapabilitasnya. Kalau secara sistem nanti bisa jadi kurikulumnya. Apakah mulok itu masih tetap dipertahankan bahasanya, kemudian tugasnya dan seterusnya, ataukah nanti diperluas misalnya ya, berdasarkan kompetensinya. Ini sudah satu lagi lah ya, ini dari Indramayu. Izin bertanya, misalnya mengajukan diri untuk menjabat karena merasa mampu, apakah dibolehkan? Ya ini termasuk yang dilarang. Adapun diterima atau tidak, pengajuan dirinya diserahkan kepada wewenang pemimpin. Sebagaimana contoh sahabat di atas, mohon penjelasannya. Nah itu intinya tidak boleh. Yang jelas mengangkat pejabat itu bagi pimpinan tertinggi, yaitu khalifah, itu berdasarkan kewenangan dari khalifah, dari pimpinan tertinggi, yang mana acuan-acuannya tadi diantaranya tidak boleh menerima orang yang meminta jabatan, baik orang itu memiliki kompetensi, kalau di sini dibahasakan merasa mampu ya, ataupun ya tadi ya orang yang memang murni pengen mendapatkan jabatan tanpa memiliki kompetensi yang memadai. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz. Ini ingat zaman dulu ya, mengajar di aliyah, bukan di aliyah, di sekolah umum mengajar ngaji itu ya memang nggak strategis banget ya. Dua ruangan dikumpulin ngaji, akhirnya ya memang ngajinya nggak bisa karena memang kurikulumnya nggak mendesain, nggak men-set up gimana caranya sekian pertemuan nih anak bisa ngaji. Ya bayangin, antum bisa bayangkan 80 orang dalam satu aula masjid harus disiapkan untuk bisa semua, kan susah kita. Kecuali ya diskemakan seperti di kelas ya, 20 atau 40 itu udah agak susah ya. Maka nanti udah gitu pertemuannya hanya sepekan sekali ya, susah juga sebetulnya. Baik, itu asatid semua, barakallahu fikum. Kita sudah cukup ya. Ini bahasan di kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan penegasan mengenai bahwasanya seorang pemimpin tidak boleh mengangkat orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk direkrut sebagai pejabat, apakah dia sebagai hukam, penguasa, ataukah sebagai muwadhaful hukum, ASN, atau pejabat administratif. Dan yang kemudian menjadi penekanan berikutnya itu orang-orang yang meminta jabatan, baik itu jabatan penguasa maupun jabatan administratif, maka itu menjadi sebab ya bagi dia untuk tidak boleh mendapatkan kekuasaan atau tidak boleh mendapatkan kedudukan karena dia memintanya kepada penguasa. Baik, itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Roisul Jalas. Tadi itu ada suara-suara ya, jadi kurang jadi agak
ya. Baik, Ustaz, silakan Kembalikan. karena sudah lewat. Baik. Sudah lewat. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Abu Zaki, dan pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Ustaz. Ya, bagaimana khalifah nanti memberikan tauliah amanah kepada yang merupakan untuk mengganti ya, mewakili khalifah dalam menangani berbagai urusan. Tadi sudah disampaikan bagaimana etikanya bagi mereka yang yang harus bagaimana kemudian tidak bolehnya orang yang dan hukum-hukumnya terjadi. Baik, jadi lebih kurangnya seperti itu. Terima kasih sekali lagi pada Zaki yang telah mengupas jasa. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus melakukan kajian itu saja mungkin yang ingin kita sampaikan. Allah senantiasa memberi di ruang Zoom. Itu saja dari saya. Baik, kita tutup saja kajian kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir. Alhamdulillah.